Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing opini saya tentang nyoblos. Jadi beberapa hari lagi, kalau video ini di-recording 3 hari sebelum Pilpres ya, pemilu Pilpres. Dan saya mau mengutarakan pendapat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada insight menarik dari video ini. Jadi saya mau menyeru ke teman-teman semua, nyoblos guys, kudu nyoblos. Wajib nyoblos. Kenapa? Karena ini pandangan saya loh, Anda boleh nggak sepakat. Nah, sebelumnya sejujurnya saya juga, bukan saya juga ya, sejujurnya saya itu mungkin cenderung skeptis ya ke politik ya, apalagi politik praktis, cenderung skeptis. Kenapa? Karena bagi saya pribadi sih kayak kayak nggak produktif aja, karena kesibukan lain banyak daripada mikirin siapa presidennya dan sebagainya. Karena kalau saya mikirin itu seakan-akan itu nggak ngaruh ke kehidupan saya. Jadi saya mikirin yang lain kayak bisnis. Bisnis juga banyak yang harus dikerjain, ibadah juga masih banyak yang harus dibenahi, main sama anak juga kadang susah sekali waktunya, apalagi gimana ada slot untuk mikirin politik praktis. Makanya saya pribadi agak skeptik kalau ada orang yang bahas politik, saya biasanya diem aja, nggak mau nembalin, dan kadang saya nggak tahu beritanya. Bahkan sekarang aja kadang saya masih lupa yang nomor satu siapa, nomor dua siapa, nomor tiga siapa untuk presiden. Jadi saya di posisi yang skeptik politik, cuman saya sangat menyarankan Anda bahwa nyoblos itu wajib. Karena sistem demokrasi itu kelemahannya nih, kelemahan terbesarnya menurut saya ya. Jadi katakanlah ada beberapa orang di sini ya, gambar nih ya. Ada beberapa orang, ini katakanlah profesor, ini katakanlah ustadz. Di sini ada apa ya, ahli fikih misalkan. Di sini ada apa? Dosen misalkan, atau di sini ada pebisnis kayak kita. Lalu yang merah-merah ini misalkan adalah koruptor. Ini misalkan adalah tukang begal. Ini misalkan adalah, mohon maaf, kriminal. Ini semuanya kehitung satu, profesor satu, ustadz satu, terus ini tukang koruptor satu, dosen satu, tukang begal satu, pebisnis satu, dosen udah ya tadi. Ya siapapun itu satu, dan kriminal juga satu, semuanya dihitung satu. Kan kayak nggak adil ya, kayak nggak adil sistem demokrasi ini. Makanya kalau kalau anda saya yakin lah yang nonton YouTube, yang nonton video ini insya Allah yang berpendidikan, yang insyaf akan mana, sudah bisa membedakan mana baik mana benar, sudah tahu ya, sudah insaf, bukan tidak insaf ya, ya cukup berpendidikan lah, saya yakin lah. Nah, masa Anda disamakan sama kriminal, masa Anda disamakan sama koruptor? Ya jangan dong. Kalau Anda nggak pakai, berarti koruptor satu, Anda nol. Ah, sayang banget. Ini kelemahan terbesar demokrasi yang saya lihat ya, yang saya baca dari beberapa buku dan yang informasi yang saya terima. Salah satu kelemahan terbesar demokrasi itu ini. Sorry, bukan demokrasi ya, apa? Pemilihan langsung. Nggak ada musyawarah di sini. Profesor sama tukang begal dihitung satu, ustadz sama kriminal dihitung satu, pebisnis kayak kita, pebisnis pejuang UMKM yang gila-gila mati-matian nyari receh-receh ini dibanding sama koruptor, satu sama. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak nyoblos. Jadi menurut saya nyoblos itu wajib. Memaksimalkan ikhtiar kita sebagai orang yang insya Allah yang lebih 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 baik lah daripada, insya Allah lebih baik daripada kriminal, daripada koruptor, daripada tukang begal. Ya semoga kriminal, koruptor, dan tukang begal segera diberikan hidayah. Jadi balik lagi, nyoblos wajib. Nah, milih siapa terserah, terserah deh. Saya nggak akan bahas nomor satu dua tiga kelebihannya apa. Kadang saya juga lupa nomor satu siapa, nomor dua siapa. Kadang saya juga lupa. Itu terserah. Yang penting hak pilih Anda sebagai pebisnis, hak pilih Anda sebagai orang yang lebih berpendidikan, seharusnya harus dipakai. Jadi milih siapa terserah. Kalau kita mau berdebat siapa yang lebih baik atau yang ini, nggak akan ada habisnya. Jadi milih siapa terserah. Cuman saya sangat berharap ini satu putaran. Entah gimana caranya, saya sangat berharap satu putaran. Kenapa? Karena pemilu ini boros banget, serius boros banget. Ini cerita real dari saya. Beberapa hari lalu kami liburan lah ke suatu hotel, dan di situ ada Banwaslu ya, atau Pawaslu itu mengadakan meeting atau apa ya, kayaknya tech meet gitu ya, technical meeting, yang menurut saya terlalu boros. Kan nggak harus di hotel yang bagus ya. Waktu itu buat ya, mohon maaf, di hotel bintang 4 lah. Kan nggak harus di situ ya, makanannya enak-enak, terus nginepnya juga kan nggak harus semahal itu boros banget. Itu baru satu kasus yang saya lihat. Terus lagi kasus yang saya lihat, dan Anda juga mungkin lihat, banner-banner pinggir jalan. Itu borosnya bukan main. Walaupun ya itu rezeki buat yang tukang cetak ya.
Tapi kan itu edit value-nya nyaris nggak ada gitu. Edit value-nya apa gitu? Edit value-nya orang kalau kan ada PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau kita beli bahan baku, terus kita tambahkan jadi barang jadi, itu ada edit value. Nah, kalau ini dicetak ada foto dia, edit value-nya apa itu? Barang itu ujungnya jadi sampah juga, dibuang juga, boros, anfaedah, dan saya lihat tidak efektif ya. Ya memang nggak akan mudah untuk ngurus sistem pemilu yang apalagi senegara kayak gini ya. Dan sebenarnya kita sudah progresif ya, yang dari tadinya ngaclok-ngaclok gitu sekarang disatuin, itu sudah progresif untuk perampingan untuk lebih efisiensi lagi, lebih efisien lagi. Tapi tetap menurut saya sebagai pebisnis melihat masih banyak ketidakefektifan. Jadi kalau sampai 2 putaran, waduh, tambah boros, tambah unfaedah, tambah tidak efektif, dan yang paling penting sebagai kita pebisnis, jadinya nggak kondusif lebaran kalau 2 putaran. Jadi kalau 1 putaran, insya Allah 14 Februari ini selesai, terus ada quick count atau dan lain sebagainya, saya nggak tahu kapan perhitungan resminya. Cuman ya kalau sudah selesai gitu, kita kondusif panen raya, khususnya penjual fashion. Kondusif panen raya, kitanya juga udah nggak ngedenger lagi politik-politik yang aneh. Uangnya juga mungkin tidak tersalurkan ke banner-banner, ke bansos-bansos, ke sewa stadion, sewa artis papan kota, artis papan atas dan sebagainya. Dan ini harapan terbesar saya, 1 putaran biar kondisi lebaran jadinya kita bisa cari cuan. Ya itu aja opini saya tentang pemilu ini. Saya menekankan sekali lagi jangan sampai nggak nyoblos ya teman-teman. Karena insya Allah suara Anda lebih berkualitas daripada koruptor, daripada tukang begal, daripada kriminal, daripada dan lain-lain sebagainya. Oke, mohon maaf jika tidak sepakat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.